Tahukah Anda mengapa sebagian orang bisa menjual lebih mahal dan lebih banyak, sementara sebagian lainnya harus berjuang keras bahkan hanya untuk mendapatkan profit yang kecil saja? Tahukah Anda mengapa konsumen cenderung memilih membeli dari satu penjual tertentu dan mengabaikan penjual yang lain? Misalnya, satu konsumen memilih untuk membeli dari seorang mastah tertentu yang terkenal dan mengabaikan marketer yang lain, padahal produk yang mereka tawarkan sama. Nah, sudahkah Anda tahu bagaimana cara membuat prospek percaya kepada Anda sehingga mereka memilih membeli dari Anda dan bukan memilih beli dari pesaing Anda? Nah, jika Anda belum tahu jawabannya, maka lanjutkan menonton video ini sampai habis. Karena video ini akan mengungkap sesuatu yang spesial untuk Anda. Saya akan mengungkap kepada Anda rahasia terpendam tentang silent marketing yang dimiliki para market leader untuk menghasilkan penjualan lebih banyak dan menjual lebih mahal. Nah, sekarang perhatikan contoh kasus sebagai berikut. Yang pertama, kasus pertama seorang affiliate menawarkan sebuah produk. Ada prospek yang menunjukkan minat dan bertanya-tanya kepada dia terkait dengan produk yang dia tawarkan. Nah, sayangnya setelah dia jawab, ternyata prospek membeli lewat link affiliate orang lain. Kasus yang lain yang nomor dua adalah seorang marketer sudah rutin sharing-sharing di sosial media. Karena ya katanya Mas Tah, ngajarinya sih gitu. Kalau mau dapat pembeli itu harus sharing-sharing dulu, harus sering sharing-sharing, sering membagikan konten. Tapi kenyataannya, setelah si marketer sharing tiap hari sekalipun, ketika dia jualan, ternyata tidak seorang pun mau membeli. Nah, apakah Anda familiar dengan kejadian seperti ini? Apakah Anda pernah atau sedang mengalami hal yang sama? Nah, pertanyaan besarnya adalah apa sebenarnya yang salah? Nah, mari saya beritahu kepada Anda. Nah, kesalahan paling utama yang sering kali dilakukan oleh para marketer adalah cara pendekatan mereka kepada prospek adalah seperti ini. Nah, ketika mereka tampil di hadapan prospek mereka, ketika mereka tampil di hadapan market mereka terlihat seperti salesman cupu. Mereka datang tanpa permisi tahu-tahu jualan. Jadi nggak heran ketika market mereka kemudian menjauh. Seperti Anda didatangi seorang salesman, katakanlah Anda lagi jalan-jalan di sebuah mall, lalu kemudian ada seorang sales kartu kredit datang mendekati Anda. Respon Anda yang pertama, kalau Anda memang tidak butuh kartu kredit, Anda akan menjauh. Bahkan ketika Anda sudah menjauh sekalipun masih dikejar. Nah, ini bukan hal yang menyenangkan bagi market Anda. Jadi intinya market Anda itu adalah orang-orang yang benci dijuali, meskipun mereka suka belanja. So, yang perlu Anda perbaiki pertama kali adalah cara pendekatan Anda kepada market Anda. Ini harus diperbaiki. Jadi stop menggunakan pendekatan seorang salesman. Nah, lalu yang benar gimana? Nah, ikuti 3 cara berikut ini. Yang pertama adalah temukan apa yang market Anda benar-benar inginkan. Kedua, gali apa masalah yang dihadapi market Anda yang menyebabkan mereka masih belum juga berhasil mencapai keinginan mereka. Yang ketiga, berikan solusinya dan bantu mereka mendapatkan poin yang nomor 1 tadi, yaitu apa yang benar-benar mereka inginkan. Saya beri contoh sederhana, misalnya market Anda benar-benar menginginkan tubuh yang langsing atau perut yang six pack karena mungkin mereka sekarang gendut dan mereka ingin menurunkan berat badan. Gali masalahnya apa? Apa masalah yang dihadapi market Anda yang menyebabkan mereka masih belum juga berhasil mencapai keinginan mereka? Misalnya mereka terlalu sibuk bekerja sehingga tidak punya waktu untuk olahraga, atau masalahnya misalnya pola makan yang buruk yang terlalu banyak mengandung lemak dan kurang mengandung vitamin, misalnya seperti itu. Lalu Anda bisa memberikan solusinya dan bantu mereka mendapatkan poin nomor 1. Misalnya, Anda punya solusi program diet yang bisa dilakukan oleh orang-orang sibuk yang bahkan mereka nggak perlu olahraga. Jadi, dengan program Anda, market Anda bisa menurunkan berat badan walaupun tidak punya waktu untuk olahraga. Nah, ini adalah salah satu contoh simple. Nah, dengan melakukan 3 poin tadi, Anda tidak lagi dianggap sebagai salesman cupu oleh market Anda. Anda tampil sebagai seorang problem solver dan bukan lagi tampil sebagai salesman. Ketika Anda tampil sebagai seorang problem solver atau penyelesai masalah, market Anda akan dengan senang hati mendengar penawaran Anda. Ya, karena mereka memang ingin masalahnya teratasi. Plus Anda punya solusinya. Jadi mereka akan terbuka kepada Anda karena Anda punya solusi yang mereka butuhkan. Nah, selanjutnya apa setelah melakukan 3 hal tadi? Nah, selanjutnya adalah Anda perlu membangun yang namanya authority. Nah, kenapa? Karena dengan memiliki authority yang kuat,
calon pelanggan akan lebih mudah mengenal Anda, mengingat Anda, menyukai Anda, dan mempercayai Anda. Sehingga Anda tampil sebagai seorang market leader di depan mereka. Dan dengan ini, maka peluang terjadinya transaksi pun akan jadi lebih besar. Anda akan memiliki bisnis yang terus menghasilkan profit untuk jangka panjang. Jadi bukan cuma profit jangka pendek yang kemudian berhenti. Nah, kemudian keuntungan berikutnya adalah sementara pesaing Anda mati-matian bersaing dengan menjatuhkan harga, dengan perang harga atau perang bonus, Anda bisa menjual lebih mahal dan tetap menghasilkan penjualan lebih banyak. Jadi, dengan membangun authority, Anda mendapatkan status sebagai seorang leader. Pebisnis yang tampil sebagai leader akan mendapatkan lebih banyak pelanggan loyal, sementara mereka yang menggunakan pendekatan seorang salesman akan berakhir dengan sepinya penjualan. Jadi jika melakukan 3 hal ini yang kita bahas tadi ya, ketika Anda bisa menemukan apa yang market Anda benar-benar inginkan, pesaing Anda juga bisa menemukan apa yang market benar-benar inginkan. Kemudian kalau Anda bisa menemukan yang nomor 2, Anda bisa menggali masalah apa yang dihadapi market Anda. Pesaing Anda juga bisa menggali masalah yang dihadapi market Anda. Ketika Anda punya solusinya, pesaing Anda pun punya solusi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya market Anda itu memilih Anda? Bagaimana supaya prospek Anda itu memilih beli dari Anda dan bukan beli dari pesaing Anda? Nah, jawabannya adalah authority. Itulah mengapa authority menjadi aset berharga jika Anda ingin menjadi pilihan utama market Anda dan Anda mengalahkan pesaing Anda. Jadi, jika Anda ingin memiliki lebih banyak pelanggan loyal, jika Anda ingin memiliki bisnis yang terus menghasilkan profit untuk jangka panjang, dan jika Anda ingin bisa menjual lebih mahal dan tetap menghasilkan penjualan lebih banyak, walaupun pesaing Anda mati-matian bersaing dengan menjatuhkan harga, maka membangun authority adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan itu. Nah, bagaimana caranya? Saya akan kirimkan info detailnya tentang bagaimana membangun authority langsung ke email Anda.